jamaah, alhamdulillah. Baik jamaah, sesuai janji saya tadi, insya Allah sekarang kita akan membacakan lagi pertanyaan dari jamaah yang sudah masuk ke sosial media Islam Itu Indah dan akan dijawab langsung oleh guru-guru kita. Yuk kita langsung aja membacakan pertanyaan yang masuk ke Instagram Islam Itu Indah dari @azizan Faizal Arhan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya. Suami saya tidak kuat menjalankan puasa Ramadan karena pekerjaannya yang berat. Bolehkah saya sebagai istri untuk mengkodok puasa suami saya? Mohon jawabannya ya Ustadz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaannya ini langsung aja nih boleh dijawab oleh guru kita Ustadz Ahmad Ridwan. Jadi yang batal suaminya tapi yang mengkodok istrinya ini boleh nggak Ustadz? Masya Allah istri begini luar biasa ya. Luar biasa. Allah yubarik fik. Yang pertama adalah saya jawab bahwa sesungguhnya Allah mengatakan di Quran surat 2 ayat 184 posisi sebelah kiri agak di atas. Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu. Ada yang mengatakan riwayatnya membaca wa 'alal ladzina yutawwiqunahu. Artinya apabila dia puasa terus menjadi berat, dia bisa puasa tapi berat, maka dia fafidyatun ta'amu miskin. Bisa dia cukup membayar fidyah. Tapi kalau sepanjang tahun yang enggak ada kerjaan kecuali gitu aja gitu ya. Sama seperti orang yang sakit la yurja bur'uhu, dia tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka dia bayar setiap 1 hari yang ditinggalkan fidyah. Tapi kalau melihat apa yang tadi disampaikan, ibunya yang istrinya yang akan berpuasa, betul. Malah dalam tinjauan hadis justru yang ada man mata wa alaihi shaum shama anhu waliyuhu. Yang meninggal pada saat dia masih ada tanggungan puasa, yang berpuasa adalah walinya, tapi tidak masuk dalam kategori yang disampaikan tadi. Walaupun ini ada khilaf di antara ulama. Apa maksudnya? Yaitu maksudnya apabila seorang dia tidak ada uzur begitu ya, tidak ada uzur untuk tidak berpuasa gitu. Kemudian dia tidak ada waktu untuk bisa membayarnya, kemudian keburu meninggal. Sebagian ulama mengatakan walinya yang berpuasa untuknya. Tapi kalau kasus yang tadi kita baca, kita dengar masih hidup juga suaminya, keduanya masih hidup, nggak bisa kecuali kalau memang dia terpaksa. Ya harus membayar fidyah gitu. Harus membayar fidyah ya. Wah, boleh kalau nggak bisa qadha ya? Ya, kalau nggak bisa qadha ya, mudah-mudahan bisa diinformasikan dengan cara yang baik oleh istrinya, mudah-mudahan suaminya juga dapat hidayah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik selanjutnya ini ada pertanyaan @gamis_syar'i 2020. Wah, ini sekalian bisa jualan juga nih kayak ini. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya nih, kalau kita jualan makanan, wow di Instagramnya Gamis Syar'i tapi jualan makanan nih. Jualan makanan di bulan Ramadan dari pagi itu hukumnya gimana? Oh jadi di saat bulan Ramadan tapi dia jualan makannya di pagi hari, mohon penjelasannya. Nah ini boleh langsung dijawab oleh guru kita Ustazah Nada. Gimana nih hukumnya nih jualan makanan di pagi hari saat bulan Ramadan nih? Jualan makanan di pagi hari nggak boleh. Nggak boleh. Kalau dia ikut makan. Kalau nggak makan? Kalau dia nggak makan asalkan dia bisa menjaga dan menghargai orang-orang yang berpuasa. Tentunya kan banyak hajat ya. Ketika orang berdagang, bisa jadi ketika ada orang lewat, memang dia sekalian lewat beli untuk takjil misalnya untuk berbuka puasa misalnya, betul. Itu kan juga bisa terjadi seperti itu. Yang harus dijaga ketika kita mau berdagang, tentu saja kita orang yang berdagang dan yang memang kita dagang makanan misalnya, nah ini yang harus kita jaga. Jangan sampai akhirnya tergiur ikut makan juga. Nah ini yang harus betul-betul dijaga. Dan kemudian yang kedua yang harus dijaga ketika kita berdagang dari pagi, khususnya masalah makanan, dijaga jangan sampai mengganggu orang yang lewat. Apalagi misalkan dagangnya yang aromanya wangi misalnya gitu ya. Nah ini harus diatur sedemikian rupa asal jangan sampai nanti mengganggu orang yang sedang berpuasa. Dan tentunya kalau seandainya sebaiknya memang yang harus dilakukan sebaiknya kalau orang yang memang berdagang makanan tentunya kita menghormatinya dengan cara dagangnya mungkin di jelang-jelang berbuka. Oh, itu mungkin lebih berhati-hati. Masih jauh juga ya Ustaz. Ya, itu mungkin lebih afdal dan lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Atau mungkin kalau misalnya makanannya kelihatan gitu kan biasanya pakai kaca gitu ya dihidangkan boleh, misalnya ditutup barangkali mungkin untuk perempuan yang sedang halangan. Betul. Jadi diantaranya untuk menjaga orang yang berpuasa tentu tadi ditutup tadi, kemudian dijaga sedemikian rupa asal jangan sampai menimbulkan fitnah. Betul, Masya Allah. Terima kasih Ustazah penjelasannya. Langsung kita ke pertanyaan ketiga yuk dari @nuranids SWT26. Assalamualaikum, saya mau bertanya nih kalau kita makan dari orang yang sudah mati atau tahlilan, katanya kita itu suka sial. Apakah itu benar? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kita langsung ke Ustazah nih, gimana nih Ustaz? Katanya kalau kita makan makanan tahlilan yang suka dibagi-bagi itu katanya suka sial, emang benar ya? Mohon penjelasannya saya juga gak tahu nih. Betapa sialnya diriku ini. Aku sering makan soalnya. Wah, saya juga sering makan. Kita kan sering diundang buat kajian dan baca doa gitu ya.
Tapi subhanallah masalah makanan tahlilan ini ya tahlilan sendiri hukumnya ya tetap kalimah thayyibah. Yang berbeda pendapat ulama itu adalah penentuan harinya. Ada 7, 40, 100. Nah itu yang diperdebatkan. Kok pakai hitungan hari? Ya baiklah kalau nggak mau 7 harian, 8 harian enggak apa-apa gitu ya. Ya tapi kalau kalimah thayyibah tetap tahlilan itu adalah kalimah-kalimah thayyibah isinya. Ada yasin, ada la ilaha illallah, ada salawat di dalamnya. Tetap kita doa untuk orang meninggal dunia. Nah adapun makanannya itu kan hitungannya sedekahnya. Sedekahnya si tuan rumah mengatasnamakan pahalanya untuk yang sudah meninggal dunia. Misalnya orang tuanya meninggal dunia, dia bersedekah makanan, ini mudah-mudahan pahala sedekahnya sampai kepada orang tuaku yang sudah meninggal dunia. Tapi ingat, banyak di sini tradisi kita ini memberatkan ya. Nah itu yang tidak boleh itu. Seakan-akan tahlilan itu wajib. Seakan-akan tahlilan itu wajib. Kalau enggak tahlilan dibilang, kenapa kok enggak tahlilan, enggak bisa, enggak kembali, itu arwahnya orang tuamu. Tidak ada yang begitu. Jangan diwajibkan. Kebaikan, tahlilan itu kebaikan tapi tidak wajib. Jangan sampai mewajibkan sehingga menakut-nakuti keluarga yang ditinggalkan. Orang lagi berduka malah ditambah bebannya gitu ya. Sampai mewajibkan ada makanan, inilah harus potong, inilah harus potong kambing lah, harus potong sapi lah. Kasihan. Keluarga yang meninggal dunia sebaiknya dibantu. Adapun kalau misalnya kita punya kerabat yang meninggal dunia, kita bawain makanan lalu makan bersama di sana, itu tidak mengapa, yang penting jangan memberatkan. Wallahu taala alam. Jadi tidak bikin sial, yang bikin sial itu kalau menghabiskan makanan orang gitu kan. Nah itu deh, kalau misalnya kamu datang terus kamu ngambil 10, 20, nah itu bikin bukan, sial yang bikin acara. Itu bukan dia yang sial, yang bikin acara yang sial. Bikin acara yang sial karena didatengin sama itu orang yang ngambil makanannya banyak banget. Aduh, ini ada aja pertanyaan, tapi alhamdulillah luar biasa ilmunya dari Ustaz Syam, membuat kita jadi sadar, jadi tahu juga, dan kita juga hari ini sudah dapat banyak ilmu baru dari guru-guru kita. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Syam. Silakan Ustaz. Mohon izin guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhashshu'ana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa dari guru-guru kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat, dan juga mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini menjadi amalan yang baik bagi kita, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita yang sudah hadir di sini memberikan ilmunya, juga kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu indah. Akhir kata saya Mikdad Adausi mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.